Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Risnawati dari kelas 4A Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Ima selama 1 semester. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sambil mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan pengelolaan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Perkembangan manajemen pemasaran telah mengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Pada awalnya, fokus utama manajemen pemasaran adalah pada penjualan dan promosi produk. Namun, seiring dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan, pendekatan pemasaran berubah menjadi lebih berorientasi pada pelanggan. Manajemen pemasaran modern mengakui pentingnya memahami kebutuhan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, penelitian pasar melibatkan pengumpulan dan analisis data pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan serta tren pasar. Yang kedua, perencanaan strategis. Memiliki rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, pengembangan produk. Melibatkan pengembangan, pengujian, dan peningkatan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, penetapan harga. Menentukan harga yang tepat berdasarkan analisis permintaan, biaya, produksi, dan strategi pasar perusahaan. Yang kelima, promosi. Melibatkan pengembangan strategi promosi yang efektif, termasuk iklan, penjualan personal, pemasaran langsung, dan pemasaran digital. Dan yang keenam, distribusi. Melibatkan perencanaan dan pengelolaan saluran distribusi untuk memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Menyediakan pelayanan yang baik kepada pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Pemasaran mencangkup berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. 4P dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, produk ini mencangkup semua barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Hal ini melibatkan pengembangan produk, desain, merek, kualitas, fitur, dan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, harga atau price. Ini mencangkup penentuan harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk, strategi penetapan harga, diskon, promosi, penjualan, dan kebijakan harga perusahaan. Yang ketiga, tempat atau place. Ini melibatkan keputusan tentang di mana dan bagaimana produk atau jasa akan didistribusikan kepada pelanggan. Hal ini melibatkan pemilihan saluran distribusi, penentuan lokasi toko atau outlet, manajemen rantai pasokan, dan strategi distribusi yang efisien. Yang keempat, ada promosi atau promotion. Ini mencangkup segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan. Hal ini melibatkan kegiatan pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, pemasaran digital, dan strategi komunikasi. Untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan,
Yang 7P dalam manajemen pemasaran itu tambahannya ada proses atau proses. Ini melibatkan cara di mana produk atau jasa disampa iklan kepada pelanggan. Hal ini mencakup proses internal perusahaan seperti proses produksi, proses pengiriman, dan proses pelayanan pelanggan yang efisien. Yang keenam ada orang atau people. Ini mengacu pada semua orang yang terlibat dalam penyediaan produk atau jasa kepada pelanggan, termasuk karyawan, perusahaan, staf, penjualan, personal dukungan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Fokus pada pengalaman pelanggan dan keahlian staf dalam memberikan layanan yang baik. Yang ketujuh ada bukti fisik atau physical evidence. Ini mencakup elemen fisik yang menyertai produk atau jasa yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Hal ini mencakup desain toko atau outlet, kemasan produk, tampilan produk, dukungan visual, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi kualitas dan kepercayaan pelanggan. Dengan mempertimbangkan 4P dan 7P dalam manajemen pemasaran, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya analisis pasar. Analisis pasar yaitu sebuah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, serta kondisi persaingan di dalam industri. Tujuan utama dari analisis pasar ini yaitu untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pasar yang dituju dan menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Beberapa langkah dalam analisis pasar meliputi identifikasi target pasar, penelitian pasar, analisis pesaing, dan analisis tren pasar. Selanjutnya, strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga melibatkan penentuan harga yang tepat untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini mencakup penetapan harga awal, penetapan harga promosi, diskon, penentuan harga berdasarkan segmen pasar, atau penetapan harga berdasarkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Strategi harga juga harus mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, dan permintaan pasar. Tujuannya yaitu untuk mencapai keseimbangan antara nilai produk dan harga yang ditetapkan. Selanjutnya ada strategi distribusi dan saluran distribusi, yaitu sebuah rencana yang mengarahkan bagaimana produk atau layanan akan didistribusikan ke pasar. Hal ini mencakup pemilihan saluran distribusi yang tepat seperti pengecer, grosir, agen, atau penjualan langsung melalui internet. Strategi distribusi juga melibatkan pengelolaan rantai pasokan logistik dan pemenuhan pemasaran. Tujuan strategi distribusi adalah untuk memastikan produk tersedia secara tepat waktu dan di tempat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital yaitu penerapan strategi pemasaran menggunakan media digital dan platform online. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemasaran melalui mesin pencari atau search engine marketing, iklan online, media sosial, email marketing, pemasaran konten, dan lain-lainnya. Pemasaran digital memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai target audiens secara efektif, mengukur kinerja kampanye dengan akurat, dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Selanjutnya, pemasaran global dan internasional. Pemasaran global dan internasional yaitu upaya untuk memasarkan produk atau layanan di pasar luar negeri. Ini melibatkan pemahaman terhadap perbedaan budaya, hukum, kebiasaan, dan
preferensi konsumen di negara-negara yang dituju. Pemasaran global melibatkan ekspansi ke berbagai pasar internasional, sedangkan pemasaran internasional berkaitan dengan pemasaran di negara-negara tertentu di luar pasar domestik. Pemasaran global dan internasional melibatkan adaptasi strategi pemasaran untuk mencapai kesuksesan di pasar global dan mempertimbangkan faktor-faktor unik yang mempengaruhi setiap pasar. Analisis pesaing, yaitu melibatkan mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis dan memahami pesaing dalam pasar yang sama. Hal ini mencakup mengidentifikasi pesaing langsung dan tidak langsung, mempelajari strategi dan taktik mereka, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul dari pesaing tersebut. Analisis pesaing membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi yang kompetitif dan membedakan diri dari pesaing. Adapun untuk kesimpulan untuk seluruh materi, yaitu perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya pemasaran. Perlu memahami faktor-faktor ini untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang kedua, proses keputusan pembelian konsumen melibatkan 5 tahap, yaitu pengambilan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan penilaian pasca pembelian. Yang ketiga, pemasar perlu memahami preferensi dan kebutuhan konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang keempat, konsep merek sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal dan dihargai dapat meningkatkan kepercayaan yang konsumen dan pemasaran membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan yang kelima, perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti iklan, promosi, dan saluran distribusi. Pemasaran perlu memahami faktor-faktor ini untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.